Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai beribadah Live Kids. Tuhan Yesus, tolong berkatikan Cici Koko yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus tolong memberkatikan kami biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik Live Kids dimanapun kalian berada, senang karena kita bisa bertemu kembali. Nah, tidak terasa nih kita sudah ada di bulan September 2024. Adakah yang masih ingat ada apa di bulan September? Ya, September adalah bulan misi di gereja kita. Dan tahun ini kita kembali akan menyelenggarakan bulan misi dengan tema dari Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Nah, melalui tema ini kita berharap semua kita akan diperlengkapi bagaimana Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya, diperlengkapi dan diajarkan lalu diutus untuk kerajaan sorga bagi kemuliaan nama Kristus. Nah, teman-teman dan adik-adik yang saya kasihi, tahukah kita masih ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan? Joshua Project mencatat ada 195.459.000 orang dari berbagai suku bangsa yang belum percaya kepada Yesus. Belum ada orang yang pergi kepada mereka untuk memberitakan Injil, kabar baik. Nah, gereja harus diperlengkapi untuk diutus agar mereka bisa diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Ayo, bagaimana sekarang? So, mari kita siapkan diri kita untuk menerima impartasi, diperlengkapi dan pengurapan dari Tuhan untuk pergi dan membawa kabar baik melalui keterlibatan kita di dalam misi, lewat doa kita, lewat upaya kita dan juga lewat dana kita. Selamat bulan misi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Oikos kita dengan doa 5 jari. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar semua kuasa yang menghalangi Oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka agar Oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang baik dan yang manis dengan Allah. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan dapat menggunakan kami sebagai alatnya yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Live Kids selalu doakan Oikos kita setiap hari ya. Bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita, Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Greater Life, Brighter Future. Halo adik-adik Live Kids, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Yuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja,
masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita lanjut selanjutnya ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik, sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita naikkan satu lagu kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh diberikan kesehatan. Tuhan berkatilah Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ajar kami mengerti akan hati Engkau. Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian sudah siap untuk dengar firman Tuhan kan? Sebelum Cici cerita, Cici mau tanya dulu nih, apakah kalian tahu superhero? Oh, ada ya yang tahu ya? Nah, mungkin kalian bahkan menyukai superhero tertentu karena mereka hebat, punya kekuatan super ya. Nah, tapi hari ini kita juga akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang gak kalah hebat dari cerita-cerita superhero. Kalian mau dengar? Nah, siapkan telinga kalian ya. Nah,
Cici mau cerita melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Betul. Nah, waktu orang Israel keluar dari Mesir, siapa yang memimpin mereka? Musa. Tapi kemudian Musa digantikan oleh yang lebih muda, angkatan yang kemudian. Kalian ingat siapa namanya? Betul. Musa kemudian digantikan oleh Yosua. Nah, Yosua ini dia juga adalah orang pilihan Tuhan. Tapi karena dia menggantikan seorang pemimpin yang luar biasa bernama Musa, menjadi seorang Yosua bukan perkara yang mudah adik-adik. Dia harus bisa memimpin bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan untuk itu Yosua mau berusaha taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Nah, seperti yang kita akan dengar dalam kisah hari ini. Yosua diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, tapi adik-adik, sungai Yordan itu adalah sungai yang deras airnya. Jadi nggak bisa sembarangan diseberangi begitu aja. Nah, tetapi Yosua mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sesuai perintah Tuhan, Yosua menyuruh ada orang-orang Lewi yang memikul tabut perjanjian. Ingat ya, tabut perjanjian adalah satu peti yang kemudian di dalamnya berisi loh batu. Ya, loh yang berisikan 10 hukum Taurat. Dan orang-orang yang bisa memikul tabut perjanjian itu nggak boleh orang sembarangan ya. Itu adalah tugas dari orang-orang Lewi. Nah, waktu orang-orang Lewi ini kemudian memikul tabut perjanjian, orang Israel disuruh ngikutin adik-adik. Tapi nggak boleh terlalu deket. Ya, mereka harus menjaga jarak dari tabut perjanjian karena hadirat Tuhan menyertai tabut itu. Nah, begitulah yang terjadi adik-adik. Waktu itu tabut perjanjian berjalan di depan dan orang-orang Lewi yang memikulnya itu melangkah menuju ke sungai Yordan. Sungai yang airnya deras mengalir. Tetapi begitu orang-orang Lewi itu menjejakkan kaki mereka di sungai, tiba-tiba adik-adik ada sesuatu yang hebat terjadi. Sungai yang tadinya deras mengalir, tiba-tiba berhenti airnya. Airnya itu kemudian mundur dan membentuk semacam dinding atau bendungan. Ya, jadi airnya yang tadinya mengalir itu berhenti. Dan dari hulu air yang mengalir itu kemudian membentuk yang tadi Cici bilang apa? Dinding. Nah, orang-orang Israel yang melihat mereka kaget ya. Karena ternyata air itu kemudian habis sehingga tempat yang mereka akan seberangi itu kering adik-adik. Nah, kemudian para orang-orang Lewi yang memikul tabut perjanjian itu mereka berdiri di tengah-tengah sungai. Dan sementara mereka berdiri di tengah sungai yang kering ya airnya itu, barulah orang-orang Israel lewat. Nah, Cici mau tanya, kalian ingat waktu Musa memimpin bangsa Israel ada kejadian yang mirip. Tapi waktu itu bukan sungai yang dibelah. Apa? Betul, Laut Teberau. Ya, waktu Musa memimpin bangsa Israel, Musa pun diperintahkan Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu membelah laut. Tetapi yang membelah itu sebenarnya kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat luar biasa ya adik-adik ya. Dan kuasa Tuhan itu juga yang menyertai Yosua sehingga orang-orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Jadi orang-orang Israel semua ya satu-satu menyeberangi sehingga mereka akhirnya tiba di seberang untuk menaklukkan tanah Kanaan kemudian hari ya. Nah, tetapi begitu orang-orang Israel ini udah selesai nyebrang nih adik-adik, kan para imamnya, para orang Lewinya masih berdiri di tengah-tengah ya, memikul tabut perjanjian. Nah, pada saat itu kemudian Yosua memerintahkan ada satu orang masing-masing dari suku-suku di Israel untuk bersiap-siap mengambil batu dari tengah-tengah sungai.
Nah, Cici mau tanya, siapa yang ingat orang Israel terdiri dari berapa suku? Yes, 12 suku ya, 12 suku dari orang Israel. Nah, 12 suku ini kemudian mengutus masing-masing satu orang, jadi ada 12 orang ya. Nah, 12 orang ini kemudian mereka diperintahkan untuk ngambil batu dari tengah-tengah sungai. Ya, waktu mereka ngambil batu dari tengah-tengah sungai, mereka ada yang ngambil batu, mungkin berat ya adik-adik, dipikul sama mereka sampai ke tepi sungai. Tetapi sementara orang-orang ini memikul batu itu ke tepi sungai, Yosua sendiri mengumpulkan batu-batu di tengah sungai untuk didirikan juga. Jadi kayak semacam tugu. Kalian tahu tugu? Tugu itu adalah seperti bangunan gitu ya, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi tanda, untuk menjadi sesuatu yang akan membuat orang-orang ingat kembali akan satu kejadian tertentu. Nah, waktu Yosua udah beres mendirikan batu-batu itu di tengah sungai, kemudian Yosua dan para imam yang memikul tabut perjanjian itu mereka pergi ke tepi sungai. Mereka juga menyeberang. Dan begitu tabut perjanjian itu sampai di seberang, kemudian orang-orang yang memikulnya itu menginjakkan kaki di seberang, maka adik-adik, air sungai itu mengalir kembali. Yang tadinya berhenti di ujung, di hulu, kemudian mereka mengalir kembali. Keren banget ya adik-adik ya. Cici bayangin pasti ada suara gemuruh air ya. Tiba-tiba tadinya sudah tertahan langsung bisa mengalir kembali. Itu luar biasanya Tuhan kita adik-adik. Tuhan kita punya kuasa yang hebat dan dahsyat ya. Nah, kemudian Yosua bersama dengan 12 orang yang sudah ngambil batu-batu dari tengah sungai tadi, mereka kemudian pergi ke tempat yang namanya Gilgal. Di Gilgal itu kemudian dibangun tugu peringatan di mana kemudian orang-orang Israel itu sama-sama mengingat pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah membelah air dari sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang. Nah, jadi kapanpun ada anak-anak dari orang Israel yang melihat tugu itu, terus kemudian mereka mungkin tanya, "Pak, Ma, itu tugu apa?" Nah, papa mama mereka akan menjelaskan, oh itu tugu peringatan yang menjadi tanda bagaimana Tuhan sudah membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, hebat banget kan Tuhan kita itu adik-adik. Dia bisa membelah laut, dia juga bisa membelah sungai yang deras airnya, dan membawa orang Israel bisa sampai ke seberang. Nah, Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu juga adalah Tuhan kita. Tuhan yang akan terus memimpin kita, menolong kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan yang bisa juga memberikan mujizat pada kita. Mujizat apa aja? Mujizat kesembuhan. Ya, mungkin kalau ada adik-adik yang saat ini lagi kurang enak badan, berdoa, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Nah, selain itu, Tuhan juga bisa menyatakan mujizat apa? Tuhan bisa cukupkan kebutuhan kita. Kalau ada di antara kalian juga yang sedang berdoa karena kalian sedang menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, dan kalian saat ini terkendala karena belum ada biaya, berdoa adik-adik. Tuhan sanggup bukakan jalan sehingga kebutuhan kalian bisa tercukupi. Dan banyak mujizat-mujizat lain yang kalian juga bisa alami. Asalkan kalian terus berdoa, terus setia taat menaati firman Tuhan, dan menjaga hidup kudus ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Tuhan pun gak mau orang-orang Israel bermain-main dengan dosa. Dan kalau mereka bermain-main dengan dosa, Tuhan pasti akan langsung menghukum mereka. Nah, itu pun harus kita lakukan ya adik-adik. Jangan bermain-main dengan dosa, supaya kita bisa terus mengalami dan merasakan mujizat Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita jauh lebih luar biasa dan hebat dari superhero manapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang saat ini jadi pergumulan kalian, yuk kita bawa kepada Tuhan.
Tuhan sanggup menolongmu. Dan Tuhan pasti mau menolongmu. Menolong kita semua. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Kita ulangi sekali lagi ya. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Kita hafali dan simpan dalam hati ya teman-teman. Yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang hebat. Bahkan sungai pun taat kepadamu. Oleh karena itu, kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang semakin hari semakin taat, melakukan firman-Mu dan menjauhi hal-hal yang akan membuat kami berdosa kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami akan terus bisa melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.